Welcome back to Offstage Talk episode 3. Akhirnya baru jalan di bulan ketiga. Di 2023. Di 2023 bulan ketiga akhirnya episode 3. Yes. Terima kasih Mau Tuhan. ngapain kita hari ini, Lek? Ini Wow, luar biasa. Hari ini kita mau ngobrolin yang apa ya? Yang hopeful kali ya. Hopeful. asik. Ini kita bawa message soal tahun baru dikit kali ya. Ini kan Yes. masih bulan baru di tahun yang baru. Ya, buat kita ini episode Yeah, pertama at di least. tahun 2023, walaupun udah mungkin udah di bulan ketiga agak lama, tapi nggak apa-apa karena life must go on. Yes. Jadi, Ya kita lumayan nggak apa-apa inilah lah, ya. kita ngobrolin sekarang aja kali ya. Mengawali tahun dengan lumayan hektik, mengawali Betul. tahun dengan lumayan seru. Kulihat abang Yes. berhasil buang beberapa kilo, Bang. Waduh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan sekitar. Waduh. Sebut. Berapa ya? Sekitar 27 kilo. Ngeri Dari yang kali. terakhir. Ini nih yang gini-gini nggak kaleng-kaleng nih. Beneran jadi, Bro. Hai Kowil. Hai William. Oke. Iya sih, karena pas terakhir ini gue jujur ya, gue lihat muka gue di episode pertama itu salah satu slap in the face yang gue butuhkan. Kayaknya gue nggak bisa hidup begitu terus. Asik. Secara kesehatan Iya, dan iya. makannya dan lain-lain Oke, gitu, oke, dan oke. tidak olahraga dan sebagainya gitu. Jadi setelah 1 minggu setelah kita upload episode kedua, di situ aku ya udah aku cobain lah gitu beberapa hal yang disarankan sama teman-teman kayak apa sih caloric deficit dan lain-lain. Wah. Ya puji Tuhan sampai sekarang dan tetap happy yang penting Wis. gitu. Jadi semoga tidak bounce back. Soalnya biasanya kalau misalnya orang yang apa ya caranya nggak bener, Mhm. itu gampang banget untuk bounce back. Kenapa? Karena ngerasa di restrict banget gitu. Jadi gue nggak boleh makan apa segala macam. Ini lagi ngomong- Sampai at some point tiba-tiba meledak, Oh, emosinya yes, meledak yes, apa segala yes, macam. Jadinya makin banyak makannya kayak I gitu. see. Oh, gue kira kita lagi ngomongin hidup kekristenan. Waduh, Terlalu waduh. banyak restriction sampai bounce back. Tapi bener sih. Wow, oke, kita masuk langsung aja kali ya gitu. Nggak lah, Tapi nggak kalau lah. misalnya dipikirin soal itu sebenarnya yang balik lagi salah satu juga yang kita udah pernah bahas juga yang ngomongin soal bedanya kehidupan bersama Yesus asik dengan kehidupan yang tidak bersama Yesus Nggak asik. adalah itu yang tadi asik, yang sekarang nggak asik. Adalah ya itu tadi gitu, yang dari dalam yang Tuhan bukan perbaiki ya, hidupkan mungkin ya gitu. Jadi kita tiba-tiba punya cara pikir yang baru, Desire yang baru. Iya bener sekali gitu. Jadi kita bukan kayak ngerestrict diri kita untuk tidak melakukan A atau B, tapi kita tidak mau melakukan. Kenapa? Karena diubahkan gitu loh. Ya, Makin mirip sama come Tuhan on. Yesus gitu. Gila. Karena yakin banget kalau misalnya dari diri sendiri, maksudnya gini, orang manapun aku rasa ada potensi untuk melakukan hal yang baik, bener nggak ya? Yes. Bener kan ya? Yes. Cuman bedanya adalah kalau misalnya bersama dengan Yesus itu di dalam dulu yang dirubah gitu. Jadi kita tidak melakukan itu untuk mendapatkan surga. Aduh. Atau untuk mendapatkan approvalnya Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Iya, iya, Bedanya. iya. Enggak aja Udah, sih. itu. That's a big difference gitu. Iya. Kenapa jadi episode 2 ini? Sampai situ selesai episode Mantap, 3. Ternyata udah bagus banget. Nggak. Ini Gitu sih. 10 minutes in dan udah langsung daging ya. Waduh. Cakep. Yang gini-gini nih kalau ototnya kelatih begini. Waduh, jangan gitu dong. Cakep. Ya, ngomongin 2023. Oke. Jadi hari ini gue sih berpikirnya kita pengen ngobrolin hopes and dreams for 2023. Oke. Karena kalau gue pribadi ngelihat di luar itu banyak banget berita negatif, banyak banget berita apa ya segala macam lah, dari kejahatan, dari betapa manusia makin brutal, makin ekstrim satu sama lain, dari jalanan orang makin frustasi di jalanan, macetnya luar biasa. Wah, dan luar biasa sih. apa ya, kayaknya I want to counter that dengan kita keluarin statement-statement atau at least kita sendiri kita
keluarin hopes and dreamsnya kita lah, karena kita kan kalau kita masih hidup, kata Kak Victor, masih Ya, ada pengharapan. pengharapan. Jadi kira-kira 2023 selain losing weight, ganti lifestyle, lu pengen apa, Lek? Oke. Gua nggak bikin resolusi sebenarnya 2023. Oke. Gitu. Nah, bahkan di awal 2022 pun sebenarnya gue nggak bikin resolusi, tapi karena introspeksi, berdoa, seiring berjalannya hari-hari, terus bulan-bulan gitu, perlahan-lahan Tuhan kayak membukakan gitu apa yang harus gue perbaiki, apa yang harus gue tambah mungkin ya, kayak gitu. Jadi di tahun 2023 ini pun lumayan sama gitu. Cuman di sampai Maret ini udah agak lumayan clear nih apa yang mau bukan dicapai ya, tapi dikerjakan lah ya gitu. Karena truth be told, gue lumayan iri sama orang yang 2023 gue harus achieve ini gitu. Nah kalau gue nih, gue nggak sampai situ, tapi gue lumayan ngeh nih apa yang kudu dikerjakan, at least itu. Kayak gitu. Nggak tahu nanti 2024 nanti apa yang gue kerjakan hasilnya seperti apa. Bahkan bener nggak kalau itu sebenarnya yang end game dari yang Tuhan mau kasih. Kadang karena seringkali yang gue dapetin ya, gue melakukan sesuatu, ternyata itu tuh untuk supaya gue belajar sesuatu gitu. Bukan kayak hal itulah yang bisa dibilang kayak jadi salah satu panggilan gitu. Kalau misalnya kita ngomong panggilan adalah sesuatu yang hanya untuk dikerjakan aja gitu, padahal sebenarnya enggak ya. Panggilan kan emang dalam diri kita sendiri gitu. Cuman semuanya ujungnya adalah memuliakan Tuhan gitu. Nah, di 2023 ini my hopes and my dream adalah yang pasti setiap tahunnya adalah makin mesra sama Tuhan gitu. Nah, sama ada satu hal yang emang Tuhan lagi godok dalam hidup gue supaya gue lebih ngerti, bahkan itu sebenarnya dari tahun 2019 bahkan sampai sekarang masih ongoing, adalah soal pengertian soal takut akan Tuhan. Gitu sih, gitu. Karena masih hal itu benar-benar menurut gue salah satu yang agak jarang dibahas mungkin di generasi sekarang. Soal takut akan Tuhan itu seperti apa sih gitu. Dan di situ yang emang lagi di Tuhan kayak Tuhan bentuk lah, Tuhan pahat lah. Dan gue rasa sih itu bakal sampai nanti kita meninggal atau sampai Tuhan datang manapun yang duluan. Itu bakal selalu Tuhan ajarin terus ya gitu. Cuman itu kayak salah satu yang emang benar-benar gue ngerasa kayak gue harus ngerti, harus dapetin. Jadi, itu sih. Itu salah satunya. Jadi kalau gue rangkum mungkin hopes and dreamsnya lu adalah untuk tahun ini bener-bener semakin melekat lagi, semakin mesra lagi sama Tuhan, sampai entering a new dimension gitu ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. So good. Iya. Nah, untuk praktikalnya yang gue dapetin sih, gue mau ngerjain musik lagi. Gitu, musik. Jadi kalau ada yang tahu, gue waktu 2 tahun yang lalu itu udah ngeluarin single kan. Gitu. Tapi abis itu sibuk sama yang lain, kerjaan. Jadi kerjaan malah nambah. Puji Tuhan sih, itu puji Tuhan banget. Jadi sampai sekarang masih single. Waduh. Tolong diapakan lah itu ya, tolong. Jadi rencananya tahun ini mau ngeluarin beberapa lagu gitu sama rekan, teman-teman. Gitu. Karena rasanya kayaknya itu belum selesai deh, nah gitu loh. Iya. Itu salah satunya sih. Ya, berarti lu mau lebih berbuah di sisi musik ya? Yes. I think itu, tapi gue agree sih. Salah satu alasan kita nge-push ini untuk ada lagi, karena gue rasa kita harus bertanggung jawab sama apa yang kita mulai kan. Betul. Kayak betul ya sekali. Kita mulai podcast ini juga dengan
very good intention, tapi good intention alone is not enough kan. Yep. Jadi kita at least kita janjikan buat siapapun yang mau dengerin kita, at least kita janjikan 10 episode dulu deh. Yep. And then we'll see. Yes. Tapi Stay tune ya. Subscribe ya. subscribe. Subscribe ya, subscribe. Tapi itu juga sih, gue lihat apa ya, gue pribadi bukan hope and dream, tangible-nya gue rasa gue mau jadi orang yang jauh lebih bertanggung jawab tahun ini. Awesome. Kayaknya apa ya, kayaknya sesuatu yang udah langka, sesuatu yang udah agak susah untuk untuk dilakukan sama gua adalah tanggung jawab. Kayaknya siapa dari kita yang suka tanggung jawab sih? Kayaknya kalau ada yang bilang, wah saya suka tanggung jawab baru, kayaknya gue nggak menemukan itu jujur deh. Karena kita semua nature-nya pengen santai. Kita semua pengen duduk-duduk, rebahan, nonton film, selesai hidup gitu kan, makan enak. Tapi itu bener banget. Tapi kemarin gue lihat gue kemarin lihat postingannya Ko Edward Swadi yang sangat bagus. Dia bilang lu itu baru akan recharge ketika lu do something. Energi lu baru akan penuh justru ketika lu melakukan sesuatu, bukan ketika lu rebahan. Pernah gak sih lu? That's so true. lu rebahan seharian and then at the end of the day lu kayak, gua hari ini ngapain sih sebenarnya, capek malah. Padahal pengennya tuh healing. Iya. Gitu. Tapi setelah hilang satu hari, gak dapat apa-apa. Iya. Malah nggak ke recharge rasanya kayak gitu. Malah drain kan. Yeah. That's why gue rasa mungkin supaya gue lebih punya energi lagi buat jalanin tahun ini, gue mau jadi ngambil tanggung jawab justru. Wow. Tanggung jawab yang baru ya, tentu dengan segala halnya. Apa ya? Gue kemarin ada temen yang sharing sama gue gini, bagus. Dia bilang lu itu dibayar, lu punya reward itu sesuai sama berapa banyak responsibility yang lu ambil. Yeah. Lu ngambil satu kerjaan, obviously pay-nya segitu. Lu ngambil 2 kerjaan, obviously pay-nya 2 kalinya. Mungkin nggak exact sama, tapi at least ada addition di situ. The more responsibility you carry, the more reward you get gitu. That's why gue kayaknya nggak fair banget kalau gue minta sama Tuhan, aku mau berkat, tapi aku tidak mau menabur, aku tidak mau mengolah, aku tidak mau mengerjakan. Kayaknya tidak bertanggung jawab. Iya benar sih. Jadi gue rasa buat gue tahun ini, gue harus belajar jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Wow. Dan yang kedua, gue mencoba untuk belajar lebih bagus dalam komunikasi. I am very bad at communicating. Gue harus akui, gue mungkin punya artikulasi yang jelas, gue mungkin bisa menyusun kata-kata yang indah, tapi gue sangat buruk dalam berkomunikasi. Wow. Kenapa? Karena communication itu kan katanya communication is key of life. Kunci hidup katanya. Dan kalau kalau lu bisa berkomunikasi dengan baik, you will have a good life. Ya, nah gue merasa gue buruk dalam berkomunikasi, makanya hidup gue nggak baik-baik amat sebenarnya. Konteksnya gue rasa konteks gue adalah gue buruk dalam mengkomunikasikan apa yang sebenarnya gue pikirkan dan rasakan untuk orang-orang circle terdekat gue. Wow. Jadi itu penting banget. Apa yang gue pikirin, apa yang gue galauin itu tuh nggak nyampe ke sekitar gue, lalu gue frustasi kenapa orang nggak ngerti gue. Nggak fair ya? Ya, tapi itu memang satu hal yang lumayan gue strugglein juga sih, gitu. Yang namanya mengkomunikasi, bisa bilang being vulnerable kali ya, gitu. Jadi kayak jujur mengkomunikasikan satu hal ke orang lain yang mana elemennya lumayan banyak, pasti kita harus percaya dulu sama orang itu, gitu. Dan kita tahu kalau misalnya kita share, ini nggak bakal jadi gosip, gitu. Dan yang paling penting adalah orang-orang itu benar-benar purely pengen kita maju, sih, gitu loh. Ya lu nggak bisa share sama semua orang juga sih anyway. Iya benar kan ya. Tapi bagus banget sih. Yang pertama tadi tanggung jawab, yang kedua adalah komunikasi. Bagus banget sih. Menurut gua itu kayak dua elemen yang harus kita pelajari sebagai seorang cowok nggak sih? Ya sebenarnya pasti as a human ya. As a human, oke. Tapi especially ngomongin soal cowok nih.
gue pernah baca kalau misalnya tahu Jordan Peterson, nah itu gue pernah lihat videonya, dia bilang in order to have meaning in life, you must take responsibility, gitu. Betul. Dan itu bener banget. Dan ngomongin soal goalsnya kita, aku kepikiran lah. Maksudnya dulu waktu leha-leha di kamar, apalagi setelah waktu itu masih kuliah, ingat banget gitu. Wah, kayaknya satu season dari series apapun gitu ya, bisa 2 hari habis. Padahal satu season tuh kayak 24 episode, you know. Kayak gitu. Saking bisa bilang mendewakan me time gitu. Tapi jadinya ngomongin soal tanggung jawab jadinya ya terbengkalai kayak gitu di situ. Dan okay. Nih pertanyaan, kalau misalnya hal yang seperti itu gitu, misalnya orang ini kita ngomongin mungkin lebih ke cowok kali ya, gitu. Dia nggak mau mengambil tanggung jawab, misalnya entah apalah gitu, tanggung jawab mungkin keluarga, tanggung jawab mungkin dalam pekerjaan, nggak mau misalnya, apalagi kalau misalnya dalam pelayanan mungkin caring sama orang dan lain-lain gitu. Itu akibat atau sebenarnya itu simptomnya gitu. Maksudnya kalau misalnya kita gali lagi nih, ngomongin soal tanggung jawab tadi, ini lumayan seru sih. Kenapa dia bisa mikir, gue nggak mau repot gitu loh, gue nggak mau ambil tanggung jawab gitu loh. Iya, oke. Kalau gue lihat bro, kita bicara cowok aja ya, simple. Karena gue rasa even pria Tuhan, pria Israel. Even gue gini ya, gue bilang ini karena I am a man, he's a man, kita sama-sama cowok dan kita tahu banget struggle of being a man. Gue rasa simply karena kita nyaman sama ini, kita nyaman dan takut. Nyaman dalam konteks hidup sekarang udah cukup nyaman ya. Lu bisa bilang lu untuk makan udah nggak repot, untuk transport bepergian udah nggak repot, untuk tidur bisa dibilang sekarang itu kita udah nggak di zaman batu men. Kita udah nggak tidur beralaskan tanah, beratapkan bintang gitu kan. Kayaknya cowok itu apa ya, quality of living-nya tuh, standard of living-nya tuh cukup rendah sebenarnya. Ya gue yang penting bisa rebahan, yang penting gue masih bisa makan, enjoy aja. Apalagi kalau kita bilang orang Indonesia, yang penting masih ada rokok di tangan, hidup slow. Tapi kenyamanan itu sebenarnya kalau gue lihat circle, dia lingkaran setan. Lu nyaman makanya lu males. Karena lu malas, lu carinya cuma yang nyaman. Udah muter aja di situ. Oke, dan yang kedua tadi gue bilang apa, nyaman takut. Sama takut. Yes, takut. Sadar nggak sadar masyarakat kita dengan sosial media dan segala macamnya itu jadi sangat self conscious. Apalagi dengan zaman sekarang Gen Z and Alpha ini yang ada kultur yang namanya cancel culture. Di mana orang jadinya takut banget untuk buat salah. Dan responsibility itu sangat dekat sama yang namanya bikin keputusan dan salah ambil keputusan. Jadi gue rasa banyak diantara orang-orang yang gue kenal dan gue lihat diri gue sendiri juga, kenapa dulu gue takut ambil tanggung jawab sih? Karena gue takut salah. Kenapa? Karena gue takut di cancel. Karena gue masih butuh validasi orang lain. Dan itu sebenarnya bukan ideal life yang Tuhan punya buat kita, gue rasa. Karena pastilah. Even the Bible say orang benar itu jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Bener gak sih? Atau atau ya 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangkit lagi gitu kan. Berarti even lu bener, even gue bener, kita masih bisa jatuh. Konteksnya nggak perlu dosa deh, nggak perlu sampai jauh-jauh ke dosa, kegagalan itu keputusan. Yes. Dan apa ya, yang gue pelajarin di 3-4 bulan terakhir adalah gue harus belajar mencintai kegagalan.
bukan hidup dalam kegagalan. Iya, iya, iya. Gue belajar mencintai kegagalan karena dengan itu gue jadi mengambil tanggung jawab. Wow. Ya gimana ya, ini memang bukan bukan obrolan yang simple sih, bukan simple ini mah. Cuma gue rasa cowok kayak lu kayak gue, kita harus berani take responsibilities karena itu yang Tuhan udah rancangkan buat kita, role kita sebagai pria. Ketika Tuhan ciptain Adam juga dikasih tanggung jawab kan, dikasih kerjaan, kembangkan Taman Eden. Wow. Nah sekarang gue mau tanya lu bro, Taman Eden yang nyiptain siapa? Tuhan tuh kalau ciptain sesuatu sempurna atau nggak sempurna? Sempurna. Terus lu disuruh kembangin itu, something yang udah sempurna. Wow. Lu mau ngapain bro? Mau ngapain gue tanya? Wow, I see. Means sebenarnya there is room for improvement kalau orangnya mau ambil responsibility. Wow, that's so good man. Selalu men, gue nggak suka banget kalau ada orang-orang yang kayak ya gue mah cuma segini aja lah, ya gue emang cuma bisanya gini. Kayak come on, itu mental kalah banget. Kayak gue lihat dia bro, gue lihat lu ya. Kayaknya kita sangat mudah untuk kalah sama Destin. Ya emang gue gendut lah. Ya emang gue begini. Ya emang gue kalau makan nggak bisa dikit. Ya emang gue ngantukan, jadi maunya rebahan kalau siang gitu. Nah, satu hal itu ya, gue kira itu tuh ngomongin soal sifat. Kagak. Gitu yang barusan itu. Pas udah ya inilah. Sambil journey-nya berjalan. Oh ternyata itu tuh adalah kondisi karena Sugar habits. crash, yes. Gitu loh. Yes. Habits yang sedikit demi sedikit bertahun-tahun akumulatif. Tiba-tiba jadi penyakit. Yes. Gitu loh. Atau tiba-tiba jadi kita kira itu tuh sifat. Dalam arti kayak dulu ngantukan, bener banget yang lu bilang tadi. Ngantukan. Parah. Terus kayak nggak semangat. Kirain itu soal motivasi aja apa segala macam, tapi ternyata itu soal habit gitu loh. Wow. Yes, benar. Jadi kalau lu Christian, lu percaya banget ketabur dan tuai. Apa yang lu tabur someday akan lu tuai. Yeah. Nah, lu nabur habit buruk, lu bakal nuai consequences pasti. Dan kemarin gue lihat postingan lucu banget kan. Orang kita itu kok kayaknya enggan banget sama yang katanya accountability. Dimana accountability itu nggak ada bahasa Indonesianya sih ya, akuntabilitas. Tapi yang dimaksud di sini adalah lu menerima konsekuensi atas apa yang lu lakukan. Itu accountability buat gue. Konsekuensi ketika kita mulai podcast ini adalah we still have at least 7 hours untuk recording ini. Benar. Itu konsekuensi gitu kan. Dan kita bisa bilang accountability. Jadi kayak di kita tuh ya accountability-nya itu adalah with each other dan sama Tuhan dan bahkan sama diri sendiri juga ya. Exactly. Jadi kita bisa bilang kayak kita bertanggung jawab di hadapan. Nah mungkin accountability itu seperti itu ya. Gitu ya. Yes benar. Dan itu yang gue lihat banyak orang nggak suka. Padahal lu mau ngeluh gimana juga in life, kalau lu mau menang, you have to be held accountable. Karena toh like it or not, endingnya kita semua bakal mati kan. Dan setelah kita mati, kita akan menghadapi yang namanya judgment day kan. Nah, kalau lu nggak biasakan living accountability dari sekarang, di end time lu kaget. Wow. Kaget. Wow. Nah, tadi sebenarnya gue kayak ada kepikiran ke situ sih. Dalam arti ngomongin soal tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan gitu loh. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman pada tahu juga sekarang itu kayaknya kita udah pernah bahas sih di ibadah 1 episode 1 Bapak. Sudah jadi staf gereja. Ya, maaf ya. Di episode 1 atau episode 2 gitu ngomongin soal yang sekarang ini mungkin banyak bisa dibilang bukan lebih pengajar, mungkin konten-konten kali ya, konten-konten kekristenan yang lebih ke self help gitu. Which is ya silakan gitu.
Karena gue lihat kayaknya di Mazmur gitu apa segala macam juga Daud juga confessing apa yang Tuhan udah lakukan buat dia, dan bahkan kayak confessing apa yang dia pengen banget Tuhan melakukan sesuatu untuk dia gitu, which is so fine gitu. Tapi kadang kita lupa soal yang sisi satu lagi, soal tanggung jawabnya kayak gitu. Karena itu sangat penting sih, ngomongin soal growth tadi ya, ngomongin soal pengambilan tanggung jawab. Yang bikin kita makin serupa dengan Kristus adalah bukan cuma salah satunya gitu. Dalam arti bukan cuman ngomongin soal kita mengerti kasihnya, which is so good. Bahkan hukum yang pertama dan terutama kan itu kan ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatan, akal budi. Dan yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu. Tapi satunya lagi ada gitu, adalah soal apa yang Tuhan mau kita lakukan di bumi ini gitu loh. Waktu kita masih belum terima raport gitu, kayak yang lu bilang tadi ya, belum masuk judgment day gitu. Bahkan Tuhan sendiri bilang apa yang kita lakukan di sini itu yang bakal set reward kita nanti gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak melakukan apa-apa, nanti di sana nggak dapet reward dong. Ya. Iya kan? Gitu. Masuk surga sih, tapi nggak punya apa-apa. Masuk sih, ya puji Tuhan ya, masuk. Iya. Itu aja luar biasa banget gitu. Iya. Cuman bayangin deh, misalnya sekarang nih teman-teman mungkin sekarang kita mungkin umurnya taruhlah sampai 80, mungkin taruhlah 80 apa 85. Mungkin yang hidup sehat mungkin 90 lah mungkin ya. Oke. Taruhlah 90 gitu. Terus udah gitu. Dan di 90 ini mungkin ya mungkin secara kehidupan mungkin ya oke lah gitu. Nah, bayangin orang baik. Terus mungkin kalau ngomongin soal, kalau misalnya ini boleh, mungkin ini banyak yang marah nih kalau ngomong kayak gini. Cuman secara hidup pas-pasan mungkin. Oh gitu. Ya, mediocre, tidak okay lah. Jelek. Terus, tapi tidak oke lah gitu. Terus itu 80 tahun, kita rasa lama banget. Nah nanti setelah terima raport nih, terima raport itu billions of years. Iya, infinite gitu. kan. Mungkin banyak orang yang ngerasa, ya nggak apa-apa lah, yang penting masuk surga gitu. Which is thank God banget. Tapi di Yohanes kalau nggak salah, Tuhan tuh pengen kita tuh dapatnya itu full reward gitu. Kenapa? Mungkin salah satunya adalah supaya nanti waktu setelah terima raport itu kita nggak ngenes mungkin ya gitu. Ngelihat yang itu kayak wah gila, mungkin Tuhan angkat begitu tinggi. Kenapa? Karena di sini dia mengerjakan sesuatu gitu, mengerjakan panggilannya gitu. Tapi kita di sini mungkin maksudnya nanti kita di sana mungkin jadi ngenes banget gitu. Sukacita dong gitu, pasti sukacita lah, nggak mungkin hidup enggak, selamanya gitu. Biasa aja. Iya, hidup selamanya menikmati kasih Tuhan ya luar biasa gitu. Tapi coba pikirin deh, itu bakal kalian alami billions of years gitu. Ngelihat mungkin rumah, mungkin di sana nanti ya, mungkin rumah teman kalian lebih dekat sama ya nggak tahu ya, sama istilahnya Tuhan. Jatuhnya gue liatnya begini bro. Gimana? Jatuhnya gue liatnya begini. Please clean up my mess bro. Gue liatnya begini. Betul tadi, nggak salah untuk lu punya hidup seperti itu, untuk lu punya hidup yang mungkin virtue baik biasa, nggak apa namanya, nggak berlebihan, nggak ngoyo gitu kalau orang Jawa bilang kan, nggak maksa. Tapi yang itu tadi Alek bilang, ketika lu sampai di kekekalan dan lu held accountable of your life, kira-kira cerita seperti apa yang lu hidupi di sini gitu. Terus yang tadi dia bilang juga, you will spend your eternity doing what you do here gitu kan. Lu akan menghabiskan kekekalan melakukan apa yang lu lakukan di sini. Nah kalau kira-kira lu punya hidup yang biasa aja, gue nggak bilang itu bikin duka cita sih. Itu nggak sampai level sad, tapi lebih ke mediocre yang biasa aja. And then lu bayangin nggak, di sorga, di tempat di mana semuanya luar biasa, lu jadi yang biasa aja. Wow. Itu kan gimana ya? Gue percaya nggak ada duka cita di sorga, tapi biasa aja tuh
kayaknya apa ya, Tuhan kasih karunia sama lu tuh nggak untuk disia-siakan seperti itu sih. Ya. Terus ini kemarin gue dapat statement yang gue suka banget. Ini gue yakin Roh Kudus yang taruh. So lawannya kata bad itu extraordinary. Ya. And anything less than extraordinary is ordinary. Ya. And ordinary is bad. Wow. Jadi kalau lu dari sekarang nggak membiasakan punya extraordinary lives, that extra thing, that extra responsibilities, that extra extra task, extra apapun itu dalam hidup, lu nggak biasa go the extra miles, lu bakal punya hidup yang ordinary, dan ordinary itu nggak bagus. Wow. Sekarang lu lihat kerikil di jalan itu ordinary kan? Do you pay more attention to it? Wow. Gue kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Lu apa namanya? Lu melihat sesuatu yang ya biasa aja gitu. Sebuah tembok putih-putih sih, ya biasa aja. Dan lucunya gue rasa Tuhan juga udah warning secara halus lewat perumpamaan talenta ya. Tadi gue kepikiran itu loh. Beneran. Let's go. Kayak yang gimana ya? Lu mengembalikan apa yang diberikan itu. Kalau sekarang gue dipinjemin laptopnya Alek, and then gue kembalikan itu laptop dengan keadaan sempurna, nggak gue apa-apain, itu buat kita it's a good thing. Kita oke kok, good, aman, berarti barangnya dititipin di lu. Tapi turns out Tuhan nggak kayak gitu, man. Turns out Tuhan itu apa ya, menagih apa yang lu lakukan dengan laptop itu. Wow. Ketika Tuhan kasih ke lu sebuah laptop dan lu pulang bawa satu laptop yang bahkan battery health-nya 100%, nggak pernah lu nyalain, dia bilangnya, enyah kau hamba yang jahat dan malas. Jadi malas itu dosa nggak? Gua rasa itu ada nuansnya lah ya. Malas tuh bisa, ada yang bilang itu dosa, ada yang bilang itu enggak, ini pasti dipotong dan ini ada yang marah gitu kan ya. Cuma gua rasa bukan masalah dosa atau enggaknya, tapi simply Tuhan nggak mau itu buat kita. Yang mana ini nampar gue barusan, kamu malas olahraga. Oh baik. Wow, iya sih. Tadi gue kepikiran juga soal talenta itu ya, gitu. Jadi mungkin kita banyak opini, mungkin kita banyak buah pikiran gitu. Cuman at the end of the day, Tuhan mikir apa? Kan lebih penting itu ya daripada yang lainnya gitu. Di saat Tuhan bilang dengan kita mungkin tidak bertanggung jawab, gue nggak bilang tidak melakukan apa-apa, tapi tidak bertanggung jawab atas apapun, bahkan ke diri sendiri juga gitu ya. Tuhan bilang itu jahat dan malas, gitu loh. Maksudnya itu ngomongin soal talenta itu salah satu pertanyaan gue sebenarnya sama Tuhan. Tuhan kenapa sih gini-gini amat tidak menjalankan talenta, kok kayak hukumannya terlalu berat menurut gue. Orang nggak melakukan, ya maksudnya talenta gitu ya, tidak mengembangkan, tidak ada hasil, nggak ada bunga, bisa bilang kayak gitu ya, dari talenta yang dikasih, tapi hukumannya begitu banget gitu. Kenapa gitu banget gitu? Nah, kalau nggak salah waktu itu ini yang bilang, Pastor Firman Tova waktu itu. Mungkin karena setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan tuh punya satu, at least ya. Lu nggak punya duit nggak apa-apa, lu nggak punya kerjaan nggak apa-apa, lu nggak punya kaki mungkin nggak apa-apa gitu. Cuman ada satu yang udah pasti punya. Yang adalah relationship sama Tuhan. Wow. Kalau itu dikubur. Wow. Itu udah literal yang Yesus tuh mati demi ada itu. Yes. Kalau itu dikubur, makanya hukumannya adalah seperti itu. Kayak gitu loh. Wow. Di saat itu gue kayak masuk akal. That's so good. Masuk akal gitu. Jadi relationship sama Tuhan ini pun Tuhan mengharapkan ada buahnya. Come on. Go on. Dan satu lagi, ingat soal
Tuhan mengutuk pohon ara, Iya. ya Iya. di Matius kalau nggak salah, gue lupa ya. Pokoknya antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah itulah, Iya. itu si the set pohon ara, pohon ara yang sedih. Di situ, bukan itu Konteksnya. Iya. Chapter depannya nggak gitu. Tuhan mengutuk pohon ara. Tuhan bilang kayak gini, Tuhan nyari buah, Yes. padahal itu bukan musim berbuah. Exactly. Tapi waktu Tuhan nyari buah dan tidak menemukan buahnya, Tuhan mengutuk. Pertanyaan lagi dong dari Exactly, gua. pasti. Tuhan, Kok gitu gini? banget sih? Belum ada musimnya, tapi maksudnya belum musimnya, ya belum ada buahnya dong. Kan gitu. kasarnya bukan salah dia. Iya, bukan salah dia dong. Salah musimnya dong. Iya. Balik lagi. Kalau kita mikirin soal kita ada di dalam musimnya gitu Yeah. kan. Kita ada di dalam musim yang susah banget untuk berbuah. Yeah. Mungkin. Yeah. Yang mungkin aduh Tuhan ini musim transisi. Tapi ternyata Tuhan masih pengen buah. Yeah. Walaupun di dalam season yang kita rasa Nggak mungkin. nggak mungkin. Dan itu sebenarnya sama Tuhan dijawab sendiri sih. Ketika dia bawa perumpamaan tentang pokok anggur. Oh, that's good. Jadi bahkan Tuhan juga bilang di luar aku kamu nggak bisa melakukan Berbuat apa-apa. Dan termasuk berbuah. Nah, itu dia. That's why. Itu dia. That's why gue rasa yang Tuhan bilang tuh focus on your relationship with me and I will make you prosper where it shouldn't. Wow, when it shouldn't. Iya. Wow, that's Ketika good. sekarang gue That's rasa good. tahun ini semua beritanya negatif. Oh come on man, please kita punya Tuhan man, Yeah. nempel aja. Yes. Kayak Let's apa go. sih gitu? Let's go. Wow. Kayak Itu apa keren sih banget. gitu? Itu keren banget sih. Itu keren banget sih. Apa yang terjadi di akhir tahun di saat yang kata orang 2023 ini hal yang buruk-buruk kayak bisa dibilang dari 2022 Dari 2020 akhir man. Iya. itu orang udah dalam tanda kutip nih mengutuki 2023 Yes. gitu. Tapi apa yang terjadi buat anak-anak Tuhan yang tetap percaya sama Tuhan, kita lihat nanti. Kita lihat di di akhir akhir tahun. 2023 apa yang terjadi dalam hidup kalian. Gue Come on. entah kenapa bro, gue bukan orang yang sangat nganapak, sangat sangat imannya wah melebihi gunung, nggak. Tapi apa? Gue punya dapat banget satu conviction di mana gue tahu gue mau jalan sama siapa. Wow. Dan kalau gue tahu gue mau jalan sama siapa, gue tahu semuanya di provide. Wow, that's good. Sesimpel lu pergi sama bapak lu nggak perlu keluar dompet men. Wow. Iya kan? Betul. Dan kalau lu pergi sama bapak di sorga, lu mau keluarin apa sih? Iya, betul. Wow, Aman. that's good. As long as you keep the relationship with him. Iya. Bener banget sih. Ya, gue melihat ini. Gue melihat 2 bulan, 2 months in di 2023. Sejujurnya di hidup gue banyak banget konflik. Banyak banget masalah, banyak banget struggle. Especially yang paling tangible adalah finansial. Kerjaan gue, kerjaan istri, kerjaan usaha gue gitu ya. Di luar kerjaan sebagai staff. Kayaknya bleak man. Di ekonomi yang thriving aja kita struggle naik. Ini ekonominya turun. Wow. Itu kayaknya bleak banget gitu. That's why gue spend hampir sebulan terakhir tuh untuk fokus sok Tuhan, what do you want with me? Dan jawabannya klise tapi kayak I want you to come near. Wah. Kayak, sini jangan jauh-jauh gitu. Let's go. Kayak, oh ternyata gua rasa Tuhan pun bisa pakai krisis apapun yang di depan ini, immediate krisis di depan kita, World War 3 apapun itu, untuk dia nunjukin kuasanya. Wow. Untuk dia show off. Lu bisa lihat gak sih kalau lu punya ability sesuatu, lu pengen show it off lah. Semua dari kita, especially cowok, pasti pengen show it off. Lu baru belajar apa, lu pengen tunjukin. Lu baru belajar ini itu, lu pengen tunjukin. Yeah. Turns out itu bukan evil, itu nature-nya datangnya dari Tuhan. Wow. Tuhan juga pengen show off. Ini ada krisis kan, look at me. Yeah. Nih Wow. badai nih, jalan di atas air, look at me. Wow. That's good.
Itu sih yang gua pribadi apa ya, gue jadi happy banget untuk storming through 2023. Ya. Dan ini salah satu juga yang lumayan lama gue pelajarin gitu. Padahal orang gue yakin banget Tuhan udah ngasih tahu dari orang udah lama banget. Tapi baru-baru ya maybe 2-3 tahun ini gitu mungkin. Yang mana adalah di saat kita mengambil tanggung jawab. Seringkali di saat kita mengambil tanggung jawab, di situ baru Tuhan arahin. Gitu loh. Jadi mungkin gue bisa dibilang kayak punya model ngelihat orang-orang yang Tuhan ngasih tahu dulu. Oke. Lo Akan begini, lo ambil ini apa segala macam dan dia taat. Gitu. Oke. Nah itu sebenarnya yang gue tunggu gitu. Dalam arti Tuhan ini kemana, right? Oke. Jadi di Oktober mungkin sekitar Oktober atau November itu hal yang terjadi gitu. Gue udah kayak gue pengen banget waktu itu, gue benar-benar kayak pengen banget untuk naikin pendapatan gitu, pendapatan per bulannya. Tapi terlebih daripada itu adalah gue pengen tanya gue teh lakukan apa lagi ya gitu, apa yang mau gue usahakan gitu. Dan itu yang gue doain juga gitu. Gue ngelihat banyak banget tutorial lah, banyak banget konten-konten yang ngomongin soal produktif, bisnis dan lain-lain gitu. Sampai satu titik gue lumayan exhausted gitu. Dan di situ gue nanya sama Tuhan, kayaknya nggak gini-gini banget deh. Dalam arti ya si emosi ini udah habis rasanya, pikiran udah habis rasanya, kayak Tuhan kayaknya nggak seribet ini deh gitu. Gue pikiran kayak gitu. Seharusnya nggak sesusah ini. Nggak sesusah ini kayaknya gitu. Kalau Tuhan tuntun gitu loh maksudnya ya. Di situ kayak alarm gue tuh. Nah, mungkin ini gue lagi nggak dituntun sama Tuhan nih. Nah terus gue doa gitu. Gue doa udah mau tidur tuh gitu. Berdoa. Terus ada hal yang terjadi. Gue kayaknya udah sempat share sama lu ya. Gitu. Ada hal yang terjadi gitu. Jadi waktu udah mau selesai doa gitu. Gue doain soal itulah. Tuhan gue pengen dapat pendapatan apa segala macam, umur sudah segini dan lain-lain. Maksudnya supaya nanti kalau misalnya udah berkeluarga apa segala macam bisa provide. Gue pikirnya selalu ke situ gitu. Bukan kayak mau jam tangan Rolex apa segala macam itu nggak ada harganya buat gue. Karena memang bukan kesana hobinya. Sesimpel lu tahu ada bigger responsibility yang harus diambil. Yang nanti datang gitu loh. Jadi lu pikir lu harus ada ekstra lu. Betul. Ya lebih ke situ. Nah terus di situ udah mau beres doa, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi gitu. Dan itu tuh physically gitu. Jadi kalau misalnya bisa bayangin ya teman-teman, kayak ada hal yang berat banget di pundak, terus di kepala gitu. Tiba-tiba kayak set gitu. Kayak ada sesuatu yang terjadi set kayak gitu kan. Dan di situ gue bingung karena jarang-jarang tuh seperti itu gitu. Pernah udah lama banget lah gitu, tapi waktu itu tiba-tiba kayak gitu dan oke, apa nih aduh Tuhan ini apa nih gitu. Jadinya timbul takut akan Tuhan. Takut akan Tuhannya kayak wah ini lagi sesuatu nih, terus diem aja deh gitu, bahasa roh kayak gitu kan. Terus abis itu memberanikan diri lah untuk tanya dalam hati sih gitu, Tuhan ini apa gitu. Dan gue percaya banget ini Roh Kudus bilang gue ngasih purpose. Berat tuh. Gue ngasih purpose, makanya berat. mungkin gitu kali ya. Gak tau lah gitu. Gue ngasih purpose ya gitu. Nah di situ yang gue dapatin adalah purpose gue secara pribadi adalah untuk, ini simple banget nih. Ini kayak rasanya kayak klise, tapi buat orang yang nggak dapetin. Tapi maksudnya buat gue sendiri ini kayak sesuatu yang benar-benar gue pegang terus sampai mati lah gitu. Purpose-nya adalah untuk mengajak sebanyak mungkin orang intim sama Tuhan. Kayak gitu. Bukan cuma lahir baru, bukan cuma datang ke gereja, bahkan bukan cuma track record saat teduhnya rapi. Oke gitu. Tapi masuk lebih dalam, intim sama Tuhan.
Itu yang gue dapetin. Wah. Di situ gue kayak, aduh Tuhan kegedean. Rasanya kayak, aduh, wow. Tapi gue excited gitu. Tapi excitednya adalah excited yang Menakutkan. takut. Iya, benar-benar. Tapi takutnya bukan berarti kayak takut ngeri ya. Lebih ke takut, bukan ngeri. Nah gitu. Menakutkan, bukan ketakutan. Bukan afraid. Tapi holy fear lah. Kayak gitu. Oke. Kayak, aduh siapa gue nih? Gitu. Di hadapan Tuhan dikasih kayak gini gitu. Terus, tapi belum kejawab tuh. Gue harus ngapain ya? Iya gak sih? Secara praktisnya apa? Kayak gitu kan. Nah itu gak dijawab ternyata Jar. Iya. Gitu. Terus, ya semoga ini hikmat dari Tuhan juga. Yang gue dapetin adalah apa yang harus dilakukan adalah terserah. Dalam arti gini, mau kerja, mau bisnis, mau bikin podcast, mau musik, semuanya pokoknya ujungnya adalah untuk mengajak orang lebih intim sama Tuhan. Kayak gitu loh. Gitu. Terus jadinya kalau misalnya apa yang gue kerjakan itu ternyata tidak kesana, ya udah di stop aja. Lebih kayak gitu. Iya. Sekarang. Iya. Nah di situ jadi kayak tanggung jawab, ya kan? Nah gue nggak bisa bilang setelah diberikan itu gue langsung kayak bikin action plan. Wah itu susah sih kayak gitu. Terus sampai sekarang pun kalau secara track record gue masih kayak oh iya ya harus mengingatkan diri gue sendiri gitu. Kalau purpose-nya adalah kesana, purpose-nya adalah kesana kayak gitu loh. Terus ya ini gue lagi benar-benar jadi proses banget. Tapi gue nggak bisa bilang kalau Tuhan nggak bisa belum ngasih sesuatu. Gitu. Kayak gitu. Jadi ngomongin soal tanggung jawab itu kita ngomongin soal tadi ya pohon korma yang berbuah. Salah satu hal yang benar-benar tadi gue tiba-tiba kepikiran adalah mungkin nggak ya kalau misalnya Tuhan tuh mengutuk itu bukan cuman karena yang nggak masuk akal mungkin ya bukan musimnya. Yes. Gitu. Tapi adalah mungkin karena daunnya lebat. Oh wow. Kelihatannya kayak berbuah. Kelihatannya kayak sehat. Tapi pas dicari buahnya nggak ada. Wah. Makanya Tuhan, wah gue nggak mau yang sama kayak gini gitu. Waduh. Iya. Aduh, bentar ya ini harus terus gue mau mikir lagi ya. Jangan sampai gue kelihatannya rimbun, kelihatannya sehat, tapi sebenarnya kalau dilihat buahnya nggak ada. Oh man, itu jadi another level of fear sih. Iya. Maksud yang dari sini bukan fear yang negatif, tapi kayak evaluate yourself lah, evaluate ourselves bahwa jangan sampai kita fokus menimbulkan daun. Wah. Iya kan? Jadi yang terlihat rohani, terlihat spiritual, terlihat virtue-nya sangat showing off, gue orang baik, gue orang ini, tapi di hadapan Tuhan gak ada buahnya. Wow. Aduh ngeri banget. Wow. Aduh ngeri banget. Dan ngomongin soal buah itu selalu yang menikmati adalah orang lain. Iya gak sih? Yeah. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Gampang kita ngerasa kita tuh punya buah roh waktu kita nggak berurusan sama orang lain. Damai sejahtera itu diuji memang kalau lagi urusan sama orang sih. Kalau di rumah mah ya damai-damai aja bro. Iya kan? Iya nggak sih? Wah gue tuh orangnya mengasihi sih. Iya. Ketemu sama orang yang susah dikasih. Nah itu beneran ada nggak buahnya kan gitu kan? Wow. Di situ. Wow. Dan itu udah very good takeaway sih. I think kita tutup aja karena somehow ini juga buat kita something to process. Tapi happy banget ya emang dari awal kita bikin podcast ini untuk obrolan impromptu seperti ini kan, yang nggak terlalu terplanning, just catching up, dan berharap ada orang yang bisa mengambil sesuatu dari obrolan kita lah. Ya semoga Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya dapetin sesuatu 2023. I think kita punya banyak banget alasan untuk tidak takut gitu. Misalnya ini salah satu yang gue dapetin dikit lagi paling ya. Kalau
pun beneran terjadi ekonomi mungkin bermasalah dan segala macam. Ekonomi itu cuman salah satu dari facet kehidupan. Yes. Gitu loh. Jangan sampai facet yang lain jadi runyam gara-gara mungkin di 2023 keuangan terganggu. Gitu. Misalnya kayak yang harusnya nggak rusak kayak keluarga, malah jadi rusak. Kayak gitu. Karena kita mungkin fokusnya lebih ke apa yang lagi terganggu. Iya, gitu. iya. Gitu. Itu salah satu waktu dulu beberapa bulan yang lalu gue komsel juga, itu salah satu yang diingetin juga gitu. Jangan sampai mungkin kayak ekonomi nggak bagus gitu, tapi kita jadinya emosi kita, mental kita itu habis ke sana gitu. Jadinya ngomongin soal hubungan sama Tuhan lah, pelayanan lah, bahkan misalnya kayak keluarga gitu kan, melayani keluarga misalnya kayak gitu kan, itu malah jadi hal yang terbengkalai. Kayak gitu sih ya buat teman-teman semua. Itu gue gitu. Mau double down on that. Kalau semua itu terganggu tadi yang lu bilang, melayani keluarga, melayani sesama, hubungan sama pasangan apa keluarga atau komsel atau apapun itu kerjaan terganggu gara-gara finance lu terganggu, berarti mungkin sumber lu finance bukan Tuhan. Jadi let's go 2023, there's still a lot of things yang kita harus kerjakan, ambil tanggung jawab lebih. Dan gue sih hopeful. Gue juga hopeful. So that's it for Offstage Talk hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Peace. Thank you. Out.